Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rasulullah Farud Islam Basdawi dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membawakan beberapa materi terkait tema LKMMM 2021. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah dasar-dasar kepemimpinan. Pertama-tama, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk membimbing orang lain, sebuah tim, atau seluruhan organisasi. Nah, dalam Islam, manusia sudah ditakdirkan menjadi khalifah atau pemimpin sejak dulu. Berasal dari kata khurafah, yaitu menggantikan. Contoh-contoh pemimpin dalam Islam di zaman dahulu yaitu para khulafaur rasyidin, yaitu pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa yang muslim, wajib memiliki kemampuan leadership ini. Cara meningkatkannya yaitu dengan meningkatkan skill seperti self-leadership, yaitu kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Self-awareness atau kesadaran diri sendiri, yaitu mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Self-management, mengarahkan perubahan tingkah laku diri sendiri. Other awareness, karena selain kita mengetahui kemampuan diri sendiri, kita juga harus mengetahui orang-orang yang kita pimpin. Dan other management, kemampuan atau pengembangan dan motivasi orang lain sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Sebagai pemimpin, kita juga harus memiliki sifat-sifat yang sesuai. Salah satunya, contoh-contohnya yaitu keterbukaan, empati, kecerdasan, komunikasi, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan attitude. Tanpa salah satu dari itu, kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, dalam organisasi, kepemimpinan memiliki beberapa fungsi. Fungsi secara instruktif, yaitu menentukan langkah yang harus dilakukan, kapan, dan di mana. Fungsi secara konsultif, yaitu komunikasi dua arah, agar bisa paham apa yang anggotanya inginkan dan apa yang harus dibenahi. Fungsi partisipatif, yaitu mengikuti peka terhadap anggota. Fungsi delegasi, yaitu mempunyai kepemimpinan struktural, percaya kepada seorang dengan wewenang. Fungsi pengendalian, yaitu bisa mengatur apa yang dipimpinnya. Fungsi keteladanan. Nah, pribadi pemimpin juga harus memiliki ketajaman penglihatan sosial, memiliki kemampuan berpikir abstrak, dan keseimbangan emosional. Dari apa yang kita telah bicarakan, kesimpulannya adalah manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Materi kedua yang akan saya bawakan ialah organisasi. Organisasi sendiri adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi kelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga bagi institusi, organisasi, dan orang lain. Karena hal sekecil apapun yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Untuk menjembatani dan juga untuk bekal mahasiswa yang dianggap sebagai orang yang serba bisa, sebagai calon intelektual dan calon pemimpin bangsa, tidak bisa hanya disiapkan dengan belajar di ruang kuliah, dengan mengkaji ilmu pengetahuan secara teoritis. Diperlukan kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa yang aktif berorganisasi secara konsisten akan memiliki pemahaman diri tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Organisasi mahasiswa merupakan sarana yang efektif dalam mengkader diri. Keberadaan organisasi adalah tempat beraktualisasi diri untuk menemukan jati diri sebagai calon intelektual yang berwawasan universal. Mereka akan mampu bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dirinya dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kampus, dan masyarakat yang ada di luar kampus. Ini juga berhubungan dengan kita sebagai mahasiswa kedokteran yang memiliki pedoman berupa 7-star doctor. Karena dalam 7-star doctor sendiri terdapat poin-poin yang bisa kita kembangkan dengan cara berorganisasi. Contohnya decision maker, yaitu pengambil keputusan, communicator, yaitu komunikator yang baik, community leader, pemimpin bagi masyarakat, dan manager, pengelola. Pentingnya organisasi dapat dilihat di FK UIN Jakarta. Organisasi berperan
dalam mengawal perubahan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menjadi Fakultas Kedokteran sendiri. Organisasi juga berperan dalam perkembangan fakultas dan dapat memberikan dampak positif pada akreditasi universitas. Materi selanjutnya yang akan saya bahas ialah self-management atau manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak kita lakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya dilakukan dan tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya dilakukan saat itu. Kemampuan self-management sangat diperlukan oleh semua individu, termasuk mahasiswa. Ada beberapa aspek self-management, salah satunya adalah time management. Sebuah teknik manajemen yang disebut Eisenhower Decision Matrix merupakan salah satu teknik yang mempermudah time management. Inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik dengan memisahkan hal-hal yang harus kita lakukan ke 4 kategori. Yang pertama, urgent important, penting dan harus dilakukan. Not urgent important, bisa dibuat jadwal dalam melakukannya. Urgent not important, kegiatan yang bisa mengalihkan pekerjaan lain. Dan not urgent dan not important, sesuatu yang membuang-buang waktu dan biasanya dilakukan saat istirahat. Seseorang juga harus memiliki pandangan tentang apa yang ingin dia capai ke depannya. SMART merupakan suatu teknik untuk mempermudah seorang dalam menentukan tujuannya. Yang pertama, SMART, spesifik, yaitu punya pencapaian yang jelas. Measurable, yaitu bisa diukur. Attainable, yaitu bisa tercapai. Relevant, yaitu berhubungan. Dan time, yang itu bisa diukur oleh waktu. Lalu, materi terakhir ialah public speaking. Seni, keahlian berbicara atau berpidato di depan umum atau public speaking merupakan sebuah skill atau kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kemampuan ini tidak hanya berlaku di perguruan tinggi maupun ranah pendidikan saja, tetapi juga hampir di semua tempat. Pentingnya menguasai public speaking sebagai mahasiswa kedokteran ialah agar kita nantinya sebagai dokter bisa memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat umum dari segala usia. Maka dari itu, dalam public speaking pertama-tama kita harus mengenal audiens, cara membuat audiens tertarik, dan mengenali bagaimana audiens memahami sesuatu. Ada banyak tipe audiens, antara lain the pessimist, expressionless, the warm, the questioner, high school student, dan mentor. Lalu, sebelum memulai pemaparan materi, ada baiknya kita menyiapkan konten seperti apa yang akan diberikan dan siapa target audiens kita. Pemberian assessment juga bisa membantu pembicara dalam menyampaikan materinya. Selain itu, seorang pembicara harus memperhatikan hal-hal seperti kontak mata dan durasi pemberian materi, agar dengan begitu audiens tidak akan cepat merasa bosan dan kehilangan fokus. Lalu, materi terakhir ialah public speaking. Seni, keahlian berbicara atau berpidato di depan umum atau public speaking merupakan sebuah skill atau kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kemampuan ini tidak hanya berlaku di perguruan tinggi maupun ranah pendidikan saja, tetapi juga hampir di semua tempat. Pentingnya menguasai public speaking sebagai mahasiswa kedokteran ialah agar kita nantinya sebagai dokter bisa memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat umum dari segala usia. Maka dari itu, dalam public speaking pertama-tama kita harus mengenal audiens, cara membuat audiens tertarik, dan mengenali bagaimana audiens memahami sesuatu. Ada banyak tipe audiens, antara lain the pessimist, expressionless, the warm, the questioner, high school student, dan mentor. Lalu, sebelum memulai pemaparan materi, ada baiknya kita menyiapkan konten seperti apa yang akan diberikan dan siapa target audiens kita. Pemberian assessment juga bisa membantu pembicara dalam menyampaikan materinya. Selain itu, seorang pembicara harus memperhatikan hal-hal seperti kontak mata dan durasi pemberian materi, agar dengan begitu audiens tidak akan cepat merasa bosan dan kehilangan fokus. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemilihan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.